Suara saya bisa kedengaran? Jelas? Sudah absen semuanya ya? Absen dulu ya tadi. 10 menit saya kasih waktu untuk absen. Kita lanjutkan hari ini untuk materinya. Ini bisa kelihatan nggak ininya? Apanya? PPT-nya kekecilan ya? Saya ini ke PDF soalnya. Gini. Segini, bisa kelihatan? Ya. Ya. Maaf, ini baru saya share tadi malam ya. Terus karena ternyata laptop saya tuh huruf X-nya, keyboardnya bermasalah, jadi saya nggak bisa ngetik. Akhirnya saya pakai tempel-tempel dari buku, tapi nggak masalah ya. Yang penting alurnya masih bisa kelihatan. Untuk materi yang pertama, integral tak tentu. Untuk PPT-nya ini atau slide ini saya ambil dari buku yang Anton ya. Mungkin buku textbooknya belum saya share ya. Nanti insya Allah saya share di GCR aja. Yang ini saya ambil dari Anton 2016. Jadi saya ngikutin alurnya yang di situ gitu. Nanti mungkin latihannya bisa pakai buku-buku yang lain atau cara belajarnya bisa ngambil dari buku-buku yang lain ya. Kemudian tolong diingat untuk materi integral ini tolong jangan hafalan ya. Jadi jangan ngapalin rumusnya itu gitu, tapi lebih ke pemahamannya. Jadi kalau nanti biasa kalian belajar dengan paham, nanti kalian nggak akan bingung lagi. Kalau misalkan kesulitan, kalian bisa menelusuri sendiri gitu. Ya, jadi itu yang diinginkan. Jadi jangan hafalan. Mungkin kalau pas di SMU dulu hafalan gitu, misalkan oh ya ini pakai rumus ini aja ya. Ya kadang rumus perlu dihafalkan gitu. Cuman pemahamannya kenapa pakai rumus itu yang harus diperhatikan. Gitu. Jadi jangan ngikutin contohnya ini alasannya karena contohnya ini. Jadi kalau belajar jangan lihat contoh gitu. Contoh itu belajar boleh lihat contoh gitu. Cuman nanti kalau mengerjakan jangan lihat contoh gitu. Karena contoh itu untuk belajar aja biar paham gitu cara mengerjakannya. Kita mulai dari integral tak tentu. Sebenarnya pengantarnya itu ini saya ringkas aja ya. Jadi kenapa muncul integral itu zaman dahulu pas zaman geometri klasik ya, mungkin tahun berapa nih, tahun pas zamannya Archimedes dan lain-lain. Jadi matematika itu sebenarnya ilmu yang sangat merupakan dasar dari segala ilmu. Jadi dari awal penemuan zaman dahulu itu sampai sekarang itu makin berkembang. Jadi yang awalnya punya teori apa, kemudian dikembangkan lagi, dan satu dan lainnya itu saling berhubungan gitu, karena matematika dasar analisisnya itu memang harus dibuktikan secara benar. Jadi antara teori yang satu dan teori yang satunya memang ada hubungannya gitu. Kemudian dari sini kita zaman dulu kita punya geometri klasik, orang bisa menemukan luas dan volume dari segitiga, bola, dan kerucut. Misalkan luas segitiga, misalkan tengah alas kali tinggi, dan seterusnya itu. Ya. Kemudian seiring berjalanan waktu, ada pengembangan metode untuk menghitung berbagai kuantitas penting, termasuk luas dan volume dari beberapa bentuk umum. Jadi pengembangan metode itu digunakan untuk menghitung dari berbagai kuantitas, jadi tidak hanya luas dan volume aja gitu. Jadi misalkan nanti dikembangkan ternyata kalau kita punya laju dari atau kecepatan gitu ya, maka kita bisa menghitung fungsi jarak misalkan. Misalkan kita punya laju pertumbuhan penduduk, maka kita bisa mengetahui jumlah penduduknya dan seterusnya. Itu adalah hubungan antara turunan dan
integral nanti ujung-ujungnya gitu. Kemudian pengembangan ini itu melalui suatu metode yang kita namakan integrasi atau pengintegralan. Nah, dalam integral itu pertama kali yang dikembangkan adalah integral tak tentu. Mungkin bahasa umumnya integral yang gak ada batasnya gitu. Kemudian setelah integral tak tentu, di sini integral tak tentu itu integral yang tanpa batas ya. Nanti ada beberapa teknik pengintegralannya di bab-bab berikutnya nanti akan kita pelajari. Kemudian kalau integral itu ada batasnya, maka kita namakan integralnya adalah integral tentu. Definite dan indefinite integral ya kalau di bahasa Inggris kan. Ya. Kemudian untuk memulai untuk bab ini kita akan belajar integral tak tentu. Sebelumnya kita harus tahu tentang anti turunan. Jadi untuk memasuki integral tak tentu, kita butuh pemahaman anti turunan atau anti derivatif ya. Anti derivatif atau anti turunan. Nah, apa itu anti derivatif atau anti turunan? Kalau kita punya fungsi f besar, ya, f besar itu merupakan anti turunan dari f jika d per dx dari f besar x sama dengan fx. Jadi f besar ini ya itu adalah anti turunan dari fungsi f kecil. Bentar. Dari sini kita lihat anti turunan yang paling umum dari fungsi f adalah fx plus c dengan c adalah konstanta. Bentar, saya mau ngedit ini. Bentar. Ini aja. Nah, di sini sebenarnya saya sudah, nanti saya share aja. Kalau misalkan kita punya ini ya, saya tulis di sini aja ya. Fx, ini saya udah tulis cuman belum sempat saya foto, saya sisipkan. Misalkan saya punya fx sama dengan sepertiga x pangkat 3. Nah, fx besar ini itu adalah anti turunan dari fungsi f kecil sama dengan x kuadrat. Kenapa f besar itu anti turunan dari fx sama dengan x kuadrat? Karena kalau kita hitung turunan dari f besar x, nah, itu adalah turunan dari sepertiga x pangkat 3. Di sini sepertiga pangkat 3. Kalau kita turunkan, hasilnya adalah x kuadrat. Nah, x kuadrat sendiri itu adalah sama dengan fx-nya. Jadi, kalau kita punya f besar x sama dengan sepertiga x kuadrat, fx-nya sama dengan x kuadrat, maka yang ini ya itu kita sebut anti turunan maaf, keliru. Dan ini bentuk ininya berubah, saya jadi bingung sebentar. Salah ya, yang ini enggak. Yang kita sebut anti turunan adalah yang ini. Nah, ini adalah anti turunan dari fx sama dengan x kuadrat. Kemudian, kalau kita punya fx sama dengan
sepertiga. Antiturunan dari suatu fungsi ini, antiturunan yang paling umum dari fungsi f adalah fx plus c gitu. Kenapa? Jadi kalau kita punya fx sama dengan 1/x pangkat 3, ini bukan satu-satunya turunan dari satu-satunya antiturunan dari fungsi fx. Ya. Jadi kalau kita punya ini kayaknya ininya beda, jadi maaf ininya apanya tampilannya beda, nggak kayak biasanya, jadi maaf saya agak sedikit lambat, nggak kayak biasanya. Jadi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 itu bukan satu-satunya antiturunan dari suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat. Kalau kita punya, misalkan kita punya gx ya, misalkan gx sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus 2 misalkan. Nah, maka kalau kita turunkan g aksennya, itu kan sama dengan x kuadrat juga. Ya. Nah, x kuadrat itu kan sama aja dengan fx kan. Jadi, bisa kita katakan bahwa gx ini sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus 2 juga merupakan antiturunan dari fx sama dengan x kuadrat. Misalkan kita punya gx yang lain, misalkan. Kita punya gx-nya misalkan sama dengan 1/3 plus 1/3, maaf. Ini yang untuk hapus yang mana ya, biasanya ada. Oh, ini ya, delete ya. Saya nggak ngerti delete. Bentar. Oh, ini ada iris pensilnya di sini. Ya, sudah kelihatan. Jadi kalau saya punya misalkan gx antiturunan yang lain, misalkan 1/3, ini masih 1/3 x pangkat 3, misalkan min 1, konstantanya yang berubah tadi 2, sekarang misalkan konstantanya min 1, kalau yang pertama konstanta c-nya kan 0 ya. Maka di sini kita bisa punya g aksen x-nya itu sama juga, adalah x kuadrat. Nah, x kuadrat ini sama dengan fx. Nah, jadi ternyata antiturunan dari suatu fungsi f di sini adalah fungsi f kecilnya adalah x kuadrat, itu nggak cuma satu gitu. Antiturunannya itu ada lebih dari satu, ada banyak, tergantung ini konstantanya. Maka di sini disebutkan antiturunan yang paling umum dari fungsi f adalah bentuknya adalah fx plus c. Karena kalau kita punya fx plus c, ya c-nya berapapun, maka ini merupakan antiturunan dari suatu fungsi f yang sama gitu. Ya, jadi itu yang konsep di sini. Ya, jadi antiturunan itu apa? Antiturunan adalah nilai yang ini nih, yang kalau kita turunkan kita mempunyai suatu fungsi f kecil yang di sini. Nah, nanti hubungannya sama integral kebalikannya. Nanti kalau diintegral itu kita bisa punya integral fx nanti ya selanjutnya ya, f kecil x dx. Nah, itu adalah nanti hasilnya sama dengan f besar x plus c.
Nah, ini itu namanya antiturunan dari fungsi F. Itu nanti selanjutnya. Jadi sekarang kita ke definisi antiturunan itu apa. Jadi fungsi F merupakan antiturunan dari fungsi F kecil itu jika D per dx dari F besar X sama dengan Fx. Ini contohnya. Kemudian antiturunan dari suatu fungsi F kecil itu tidak tunggal. Jadi F besar X plus C itu juga merupakan antiturunan dari fungsi F. Ini contohnya. Jadi kalau konstantanya dirubah aja, dia juga merupakan antiturunan dari suatu fungsi F kecil yang sama. Saya lanjut ya. Nah, kita ke integral tak tentu, ya, atau indefinite integral. Ini antiturunan yang umum dari fungsi F disebut integral tak tentu dari fungsi F terhadap X. Jadi ini kan antiturunan dari fungsi F itu merupakan integral tak tentu dari fungsi F kecilnya ini. Jadi Fx plus C itu adalah antiturunan dari fungsi F, itu merupakan integral tak tentu dari F terhadap X. Jadi integral Fx dx. Jadi antiturunan itu adalah integral dari fungsi. Antiturunannya di sini simbolnya F besar ya, itu adalah merupakan integral tak tentu dari fungsi F kecil terhadap X. Ya. Ini kan antiturunan yang paling umum dari fungsi F itu adalah F besar X. Ini kata-kata segini kan artinya adalah X ini. Ya, antiturunan paling umum dari fungsi F itu kan simbolnya F besar ya. Itu merupakan integral tak tentu dari fungsi F kecil terhadap X. Dilambangkan dengan integral Fx dx. Kemudian simbol ini integral itu melambangkan integral ya, simbol ini kayak S yang agak ketarik gitu ya. Itu melambangkan simbol integral. Fungsi F kecilnya itu dinamakan integran dan X-nya itu adalah variabel pengintegralan. Ya. Hati-hati dengan istilah variabel pengintegralan. Mungkin kadangkala variabel pengintegralannya tidak dalam X, bisa dalam T. Misalkan kita punya integral, misalkan nih, Ft, nah, Ft itu nggak mungkin dx, pasti di sini dt. Hasilnya itu nanti pasti adalah fungsi f besar yang bergantung pada t, karena variabel bebasnya di sini adalah t. Nah, gini. Ya. Jadi nanti kalian juga harus familiar dengan variabel pengintegralan yang lain. Tidak harus X. Ya, jadi ini paham gitu. Ya, bukan hafalan gitu. Jadi kalau lihat ini, lihat integral tak tentu yang ini, ya, integral tak tentu yang ini, kalian tuh harus paham variabel bebasnya yang mana sih? Oh ya, variabel bebasnya itu adalah yang X. Berarti di sininya pasti dx. Jadi nanti kalau mengintegralkan, nggak boleh cuman kayak gini aja. Misalkan integral X kuadrat gini. Maaf, integral ini agak jelek ya tulisannya. Saya pakai mouse. Integral X kuadrat sama dengan nggak ada dx-nya. Ini nggak akan bisa jalan gitu. Jadi harus ada dx. Karena di sini integralnya, nih ya, integral dari f-nya terhadap x. Kalau terhadap t berarti dt gitu. Ya, jadi nanti hati-hati dengan penulisan saat kita mengerjakan atau menulis bentuk integral. Ini saya hapus ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, secara geometri ini ada di buku Howard Anton tuh. Nanti kalau ini kalian biasanya mahasiswa kalau belajar udah ini udah gitu. Coba
dipelajari dari bukunya. Kalau saya sih cenderung saya print aja terus dipelajarin. Jadi nanti konsepnya dapat gitu. Jadi di sini secara geometri fx plus c merupakan himpunan kurva dengan kemiringan yang sama. Itu nanti di buku itu ada di halaman 263. Ya. Nah, bukunya belum saya keluarkan. Bentar, saya keluarkan bukunya dulu sebentar. Ya, bukunya. Biar kelihatan sekalian. Ada pertanyaan mungkin? Kalau mau tanya sebelum dilanjut. Bentar, saya stop presenting, saya ke punya ya. Nah, di sini bisa kelihatan nggak? Nah, nih, kita lihat kurva integral ya. Jadi kalau kita punya kurva integral yang tadi kurva integral fx plus c, fx plus c itu kan tadi anti turunan. Anti turunan itu kalau kita gambarkan hasilnya berupa kurva integral. Karena c-nya bisa berubah-ubah, maka kalau kita menggambarkan, kalau nilai C-nya dirubah-rubah, maka bentuknya, misalkan ya, untuk kurva integral yang pertama, kalau C-nya 0, berarti kan kita punya fx-nya sama dengan sepertiga x pangkat 3. Jadi nih, yang lewat titik 0,0 nih, untuk C yang 0. Nih ya. Kemudian, kalau C-nya 1, jadi kita punya anti turunannya, rumusnya adalah f besar x sama dengan sepertiga x kuadrat plus 1, ini yang di atasnya. Ya, jadi kalau kita gambarkan dengan c yang berbeda-beda, maka kita bisa punya kurva integral seperti ini. Nah, kurva integral ini mempunyai kemiringan yang sama di setiap titik. Misalkan di titik ini ya, di titik ini yang saya tunjuk, sama di titik bawahnya, itu kemiringannya sama gitu. Ya, kemiringannya sama. Jadi dia pasti mungkin ini kalau diuji mungkin kemiringannya 0 karena dia garis kemiringannya lurus gitu kalau diuji gitu. Ini misalkan di sebelah sini dia cekung ke miring ke sana, ini miring ke sana, miring ke sana juga ya. Jadi ini adalah gambaran dari grafik anti turunan. Jadi grafik anti turunan itu berupa kurva integral, namanya kurva integral. Kenapa ya? Karena kurva ini merupakan anti turunan itu kan sebenarnya hasil dari integral ya. Makanya kurvanya dinamakan kurva integral dari fungsi f nih. Nih yang ini nih. Nah, seperti itu. Ya. Bisa dipahami nggak? Nanti dilihat sendiri. Nanti dilihat sendiri. Jadi ini apa namanya? Kurva-kurva yang ini apa sih? Ini adalah hasil dari integralnya gitu. Hasil dari integral itu kan anti turunan dari fungsi f kecil gitu. Ternyata anti turunan itu kan tidak tunggal gitu.
Karena apa? Anti turunan bentuknya bisa F besar X plus C. Kalau C-nya berubah-ubah, maka kita bisa punya kurva integral yang berbeda-beda, tapi kemiringannya mereka sama. Ini kan bentuknya lengkungannya sama, nih, kemiringannya sama. Nah, itu. Nah, itu yang dimaksud. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini tadi secara geometris fx plus y merupakan himpunan kurva dengan kemiringan yang sama. Kenapa disebut himpunan kurva? Ya karena c-nya berubah-ubah, maka kurvanya nggak hanya satu ya, bisa lebih dari satu tergantung nilai c-nya. Makanya dinamakan himpunan kurva dengan kemiringan yang sama. Gitu. Ya. Yang kita gambar itu adalah f besar x-nya. F besar x-nya itu adalah hasil dari integralnya atau disebut anti turunan dari fungsi f. Nah, sekarang ini saya copy dari buku itu juga Howard Anton ya. Kita lihat integral tak tentu. Proses mendapatkan anti turunan dinamakan pengintegralan. Jadi integral itu apa? Integral itu adalah proses mendapatkan anti turunan. Makanya kalau ada kata-kata anti turunan, kalian nggak asing lagi. Anti turunan adalah f besarnya gitu, atau hasil dari integral tak tentunya. Ya, sehingga kalian nggak asing juga dengan ini nih. Nah, dengan ini nggak asing. Kalau kita punya bentuk seperti ini, berarti f besarnya itu adalah anti turunan dari f kecil. Ya, nih fungsi f merupakan anti turunan dari fungsi ini kebalik. Fungsi f besar x plus c itu merupakan anti turunan dari f kecil. Nah, dari satu kita bisa punya ini apa namanya pengintegralannya, notasi pengintegralannya yang tadi ini sebut adalah integral tak tentu. Nah, jadi 1 dan 2 itu berhubungan. Kalau kita punya d per dx dari f besar x sama dengan fx, maka integral dari f kecil dx sama dengan f besar x plus c. Ya. Kemudian berikutnya kita lihat nih d per dx dari fx. Nah, integral fx dx itu kan fx plus c. Ya, yang ini nih. Ini adalah berdasarkan 2 ya, persamaan 2 itu adalah fx. Ini lengkungnya. Fx plus c. Maaf, tulisannya jelek. Nah, ini. Ini adalah fx per c. Jadi, d per dx fx plus c itu kan sama dengan fx-nya. Makanya nanti misalkan nanti di teori apa gitu ada d per dx dari integral fx dx, ya udah hasilnya berarti adalah si fx-nya ini gitu. Ya. Misalkan nih d per dx gitu ya. Dari integral x kuadrat misalkan dx. Nah, gini. Ini saya kurung. Nah, ini hasilnya pasti adalah x kuadratnya. Gitu. Nah, kenapa? Ya ini teorinya dari sini. Gitu. Kalau yang ini nanti apalan kalau bilangnya gini, oh ya berarti dx kalau x kuadrat kalau ini apa namanya ada integralnya berarti hasilnya tinggal fungsinya. Itu kan hafalannya seperti itu gitu. Tapi konsepnya ya dari sini nih, dari 1, 2, dan 3. Gitu. Selanjutnya biasanya orang makainya ini tanpa mengetahui dari mana sih kok kalau kita ngitung yang seperti ini yang saya tulis ini, kok hasilnya x kuadrat ya gitu. Ya, itu asalnya adalah dari ini. Ya. Nah, sekarang ini tadi yang saya terangkan ya, integral dinamakan integral tak tentu dan seterusnya.
Ya. Kemudian di sini ada catatan. Simbol diferensial itu adalah dx, ya. Kemudian kita lihat hubungan dx dalam diferensial dan dalam integral. Jadi kalau kita punya d per dx dari suatu fungsi, maka integral dari suatu fungsinya sama dx. Jadi kedudukannya kalau di integral itu di belakang sini, tapi kalau di turunan itu simbol diferensialnya itu di bawah gitu. Ini sebagai turunan terhadap x, kalau ini adalah integral terhadap x gitu. Ya. Jadi apa namanya, simbol dx itu hati-hati penempatannya. Jadi kalau d per dx berarti dia peubah bebasnya adalah x. Turunan terhadap fungsi x, kalau ini adalah integral terhadap x. Kemudian kalau ini yang saya tadi bilang, kalau kita punya variabel bebas, independent variable ya, ini independent variable adalah variabel bebas. Misalkan yang lain, nggak hanya x, misalkan t, maka di sini kita lihat d per dx dari ft itu sama dengan fungsi f kecil t. Atau kalau dalam integral kita bisa tuliskan integral ft dt. Ini dt di sini, dt-nya di bawah. Nah, itu untuk mengingatkan aja. Jadi tidak hafalan x aja gitu. Ya. Kemudian penyederhanaan dari dx. Misalkan nih kadangkala ada integral 1 dx ya, maka cukup ditulis integral dx. Integral dx berarti di sini sebenarnya ada angka satunya gitu. Ya. F kecilnya itu sama dengan 1. Kemudian kalau di sini integral seperti x kuadrat dx biasanya ditulis sebagai integral dx per x kuadrat. Boleh juga nulis yang di depan, boleh juga nulis yang di belakang. Ya, jadi cara penulisannya. Kita lanjutkan. Nah, ini di sini ada beberapa rumus integral. Sebenarnya yang diperlukan yang rumus integral ini yang di belakang aja gitu, yang integralnya aja gitu. Tapi ini sekalian aja saya ambilkan dari tabel yang ada turunan dan ada integralnya biar apa? Kelihatan aja. Nah, yang biasa dihafalkan, yang harus hafal, ya semuanya sih harus hafal ya, karena ini kalkulus ya. Itu kalau yang nomor 1 sampai 7, 7, 8, 9, 10, 11 nih, sampai 11 tuh harusnya sudah hafal. Yang sampai 11 ya, integral yang sampai 11 gitu. Dikit-dikit dihafalkan. Sekant kuadrat itu tangan, kosekant kuadrat min kotangen dan seterusnya sampai yang ini integral e pangkat x. Integral e pangkat x itu tetap e pangkat x ya. Kemudian ini bedanya integral b pangkat x. Kalau e itu kan bilangan euler, kalau b itu adalah bilangan real biasa ya. Ini ada syaratnya, b-nya tidak boleh sama dengan 1 ya. B-nya harus lebih besar dari 0. Kemudian integral seper x dx nih yang sering apa namanya, kadang kalau nggak paham yang ini sering salah. Ini sering dipakai. Kemudian yang nomor 12, 13, 14 ya ini kalau biasa menggunakan nanti lama-lama juga hafal. Bentuknya 1/1 plus kuadrat dx, hasilnya adalah ini dan seterusnya. Ya, nanti kita belajar bagaimana cara menggunakannya. Ya paling enggak
untuk nomor 1 sampai 11 itu sudah hafal. Nomor 1 sampai ya sudah hafal. Kita lanjutkan. Di sini ada sifat-sifat integral tak tentu. Jadi saya ambil dari buku Anton Howard ya, makanya ini equation-nya saya mau ketik tapi x-nya nggak bisa untuk ketik, jadi akhirnya saya tempel-tempel aja. Jadi sifat-sifat integral tak tentu, kalau kita punya integral c f x dx itu konstantasinya bisa dikeluarkan. Ini contohnya nih. Ini contohnya yang di sini. Integral 4 cos x dx, 4-nya itu keluarkan aja. Ya. Kenapa? Karena kita punya di rumus integral itu adanya integral cos x dx gitu. Ya, jadi 4-nya itu sebagai konstantanya dikeluarkan aja biar tidak membingungkan saat pengintegralan. Hasilnya adalah 4x 4 sin x plus c. Ini menggunakan, ini ada simbol 4. Simbol 4 itu artinya yang sini. Dia pakai yang nomor 4 di sini. Ya, rumus nomor 4 gitu. Nah, kalau ini, kalau kita punya sifat yang nomor 5 nih, integral fx ditambah gx. Ini kan penjumlahan. Itu sama aja atau sama dengan masing-masing suku kita integralkan. Ini sifat dasarnya ya. Nih, penggunaannya misalkan integral x kuadrat x plus x kuadrat dx sama aja kita pisahkan, kita kerjakan masing-masing. Ini menggunakan sifat yang ini sifat 4 ini, sifat 4 yang ini, maaf. Sifat 4 yang ini bukan sifat 4 yang di rumus. Saya salah. Sifat 4 yang di sini. Ini juga sifat 5 yang di sini. Kemudian seperti sifat 5, kalau ini pengurangan juga sama, dikurangkan. Kemudian yang terakhir, kalau misalkan ada beberapa suku gabungan ya, jadi ini C1, F1, C2, F2, dan seterusnya, maka konstantanya bisa kita keluarkan dulu, kemudian masing-masing, ini contohnya di sini. Jadi, biasanya kan kalian ngerjakan ini langsung ke sini ya. Nah, nih, biasanya nih langsung 3/7 kali x pangkat 7 ini, dan seterusnya. Itu boleh. Gitu. Kenapa boleh? Ya karena kita punya sifat 7 ini. Gitu. Kalau kita nggak punya sifat nomor 7, ya kita nggak boleh langsung ke sini. Ya. Kemudian, ini kalau masing-masing pengintegralan itu kan ada konstantanya. Nah, ini konstantanya ditulis terakhir. Jadi konstanta misalkan nih dari sini ya, ini kan integral x dx hasilnya adalah setengah x kuadrat plus c1 yang ini. Misalkan ini adalah setengah, saya tulis x kuadrat plus c1. Kemudian yang ini itu adalah sepertiga x kuadrat plus C2. Nah, kemudian setengah x kuadrat ini C-nya di sini itu adalah sebenarnya adalah gabungan C plus C1 plus C2. Kita tulis sebagai konstanta C. Ya, jadi gabungkan gitu konstantanya. Nggak ditulis satu-satu. Ya, jadi ini adalah perjalanan kenapa kita bisa dapat C di sini. C ini adalah konstanta dari C1 ditambah C2. Kalau di sini, ini ada konstantanya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi, ini adalah gabungan dari 4 konstanta. Ya. Itu yang harus dipahami. Maaf, Ibu. Ya. Itu ya. 1/3x pangkatnya 3, bukan ya, Bu? Iya, ini 3. Iya, benar. Saya salah nulis ya. Ya, ini x pangkat 3. Sebentar. Ya, ini ditulis saja nanti x pangkat 3 ya. Agak susah. Nah, pangkat 3 ya, makasih. Ya, jadi ini adalah perjalanan kenapa dapat C. Sebenarnya C itu adalah
gabungan dari beberapa konstanta dalam pengintegralan masing-masing sukunya. Itu aja. Kita lanjut. Nih, contoh-contohnya nih ya. Ini saya ambil dari buku Howard Anton aja. Ada beberapa example, nanti kalian bisa baca di example yang lain gitu. Jadi, hitung integral cos x per sin kuadrat x. Jadi di sini apa? Kadangkala kita harus menulis integran. Integran itu yang ini ya. Nah, ini integran ini menjadi bentuk yang lebih mudah untuk diintegralkan gitu. Jadi kalau ini kan kita nggak kelihatan ini pakai apa ya gitu, nggak kelihatan yang A gitu. Oh ya, kita tulis dalam bentuk lain, ternyata bisa kita tulis dalam bentuk sin kuadrat x-nya ini kita pisahkan. Nah, setelah kita pisahkan, nanti bentuknya menjadi bentuk ini. Nah, bentuk ini itu ada di formula atau di rumus integral. Tabel 521 itu yang tadi saya share di depan itu. Ya. Jadi, kadangkala kita juga harus jeli lah untuk hal-hal seperti ini kan nggak hafalan lagi gitu. Tapi kita harus punya apa logika atau cara berpikir diarahkan kemana ya. Nah, itu yang harus kalian pelajari. Kalau sudah ketemu ini ya gampang, udah ada rumusnya, tinggal. Kemudian misalkan bentuk seperti ini nih, nggak ada kan di rumus integral ini hasilnya apa gitu, nggak ada kan. Triknya gimana ya? Ya, kita coba T kuadratnya dibagi T pangkat 4. Nih, kita pisahkan, ternyata bisa dikerjakan. Untuk bentuk yang C misalkan nih, ini kan nggak ada bentuk integralnya. Kalau atasnya 1 lah itu ada, kalau 1 per x kuadrat plus 1 itu ada, tapi kalau ini nggak ada. Jadi langkahnya, yang C saya tulis. Yang C, caranya gimana nih yang C? Pakai trik ya. Ditambah 1, dikurangi 1 gitu. Atau kalau saya triknya daripada saya pusing kayak gini, ini kan pangkatnya sama ya. Kita itu aja, kita bagi aja. Triknya kalau integral pangkat atas sama atau lebih besar dari yang bawah, itu kita bagi aja. Bagi bisa kan pakai ini apa namanya ini porogapet ya. Nah, gini. X kuadrat dibagi X kuadrat. Jadi ini salah satu trik ya, salah satu trik untuk mengintegralkan. Bentar, ini harap sabar ya. Saya tulis di sini aja biar karena agak panjang. Di sini x kuadrat dibagi 1 plus x kuadrat. Lala. Cukup. Satu jadi ini ini balik biar nggak pusing nulisnya, dibalik x kuadrat. Udah pernah belajar ini apa namanya pembagian dengan apa nih porogapet ya untuk pembagian dua fungsi. Kok ini susah. X kuadrat plus 1. Nah, ini.
Ya. Jadi salah satu cara kalau bentuk pangkatnya sama atau ini kata-katanya, kalau pangkat dari pembilang sama atau lebih besar daripada penyebut, itu adalah salah satu caranya kita bagi dulu gitu. Kalau ini kan nggak dibagi, sebenarnya sama-sama dibagi, cuman ini nggak pakai porokapet gitu, pakai adding and subtracting satu from gitu ya. Mikir ini diapain ya gitu, kita bagi aja ya. X kuadrat dibagi X kuadrat kan hasilnya 1 ya, kita kalikan balik, di sini berarti X kuadrat 1 kali 1 berarti ini plus 1. Kita kurangkan, ini kurang ini 0, min 1, berarti hasilnya min 1. Nah, ini kan nggak bisa dibagi lagi. Jadi, hasil pembagiannya ini itu adalah sama dengan integral, nih, hasilnya adalah 1, saya tulis di sini aja ya, hasil pembagiannya adalah 1 dikurangi 1 per X kuadrat, nah, plus 1, sama kan. Ini hasil pembagiannya adalah 1, sisanya masih min 1, tapi min 1-nya masih harus dibagi ini, jadi min 1 per X kuadrat. Ini sama dengan yang ini. Nah, kita nggak pakai yang di atas, karena kita pakai pembagian ini. Kalau saya lebih suka pakai ini, daripada kita mikir ini harus diapain ya, gitu. Pokoknya konsepnya kalau pangkat dari pembilangnya sama atau lebih besar daripada penyebut, ya udah salah satu caranya kita bagi dulu pakai ini. Nah, bagi ininya harus paham dulu. Kalau nggak paham ya nanti bisa salah juga. Nanti kalian pelajarin aja cara bagi. Ini kalau bentuknya sudah seperti ini, kan integral 1 adalah X. Integral 1 per X kuadrat plus 1 itu adalah arkes tangan X. Itu ada di sini. Nih. Yang nomor 12. 1 per 1 per X kuadrat. Langsung. Nah, jadi yang di slide ini adalah kadangkala kita harus menulis integrannya. Kalau saya bilang integran berarti yang diintegralkan itu dalam bentuk lain agar lebih mudah diintegralkan atau agar lebih mudah diarahkan ke rumus mana yang nanti akan kita pakai. Ya. Itu salah satu caranya. Jadi ada banyak triknya nanti, makanya trik-trik ini yang coba kalian pahami gitu. Nah, memahami trik ini caranya gimana? Ya latihan soal. Kalau nggak latihan soal nanti nggak pernah kepentok yang ini harus pakai apa, ini pakai apa, nggak pernah ya. Nanti bakalan bingung gitu. Bingungnya nanti kalau pas di ujian gitu tiba-tiba bingung karena tidak pernah mengalami bingung pas ngerjakan soal. Lah bingung pas ngerjakan soalnya itu ya kita pas latihan itu gitu. Nanti kalau latihannya sering kepentok ini akhirnya dapat caranya itu nanti feelingnya akan jalan gitu. Makanya sering-sering latihan. Ya 1 atau 2 soal tapi dengan tipe yang berbeda, jangan yang sama. Ya, coba kita lanjutkan. Ini adalah integral tak tentu. Nanti ini saya stop sharing dulu ya. Saya perlihatkan di bukunya. Kita lihat di bukunya. Ini saya pakai tonton dulu ya nanti. Soalnya saya ambil dari yang lain-lain juga, tergantung materinya. Semuanya sih bisa dipakai gitu, cuman yang saya terangkan saya pakai. Ini ada beberapa soal. Ini kalau terbiasa belajar yang gitu, misalkan nih kalian nih misalkan kalian belajar kayak gini ya. Ini jangan diterjemahkan gitu, tapi diambil inti-intinya sambil ditulis apa ya alurnya gitu. Misalkan dy per dx panah tangan, oh ya kemiringan kurva apa gitu. Jadi nanti diulang lagi sampai akhirnya kalian punya bagan yang bukan terjemahan tapi bagan yang menggambarkan cerita yang ada di sini gitu. Jadi bukan if we interpret gitu misalkan.
jika kita menginterpretasikan gitu-gitu, jangan terjemahkan seperti itu, nanti nggak akan dapat, jatuhnya malah nanti hafalan. Ya, saya juga bahasa Inggrisnya nggak bagus, cuman kebetulan ini kata-katanya tidak begitu susah gitu. Kita lihat yang tadi mau saya terangkan, contoh-contoh. Nih, ini tadi ada, saya ambil contoh ini. Oh, nanti saya, ini tadi ya. Oh, yang ini yang mau saya terangkan ternyata yang ada di ini, yang ada di substitusi. Nah, ini ya, ini ada beberapa exercise 52. Nih, hitung integral ini. Jadi ambil aja misalkan kalau yang ganjil ada kuncinya di belakang jawabannya. Misalkan ambil nomor 15. Nih, nomor 19. Nomor 19 tuh belajar apa? Ini kan pangkatnya X pangkat 5 dibagi X pangkat 4 ya. Berarti pangkat atasnya kan lebih tinggi. Coba kalian bagi dulu, nanti dapatnya apa. Kemudian ini nomor 21. Ini 2-nya keluar, 2 integral seperti X ini ditambah 3 integral gitu. Nanti kalian ingat integral seperti X sama integral pangkat X itu apa. Nah, ya. Misalkan diambil lagi, misalkan ini tadi kita belajar yang bawahnya sin, ini belajar yang cos gitu, nomor 29 misalkan. Ambil beberapa, misalkan ini nomor 22 juga bisa. Nomor 20 nih. Kemudian nih, nomor 18, kalau bentuknya seperti ini, kan nggak ada integral yang ini kali ini nggak ada kan. Berarti langkahnya adalah apa? Kita kalikan dulu sehingga menjadi suku-suku. Kemudian kita integralkan tiap sukunya. Kemudian ini juga nggak ada rumus yang integral apa dikuadratkan, nggak ada gitu. Ada sih, tapi kita harus pakai cara lain gitu. Jadi ini caranya, kita jabarkan aja dikuadratkan. Jadi 4 ditambah 4 ditambah apa nih? 4 tambah 4 Y kuadrat plus Y pangkat 4. Nah, masing-masing sukunya baru bisa dikuadratkan. Kira-kira seperti itu caranya. Ambil beberapa aja, sehingga feelingnya dapat gitu. Kemudian, untuk soal yang lain bisa dilihat. Ya, sekarang saya lanjutkan ke yang, maaf saya stop dulu, ke integral dengan substitusi. Maaf ya bolak-balik soalnya susahnya online kayak gini. Nih. Sebab selanjutnya substitusi dalam integral tak tentu. Ini di SMA sudah lah paling mungkin gampang gitu ya. Cuman nanti lihat ya, mungkin nanti kalau misalkan ujian atau kuis saya nggak akan ngeluarin soal yang pernah ada di sini gitu. Tapi dipakai itu teorinya, makanya dipahami teorinya. Jadi kalau kita misalkan punya fungsi G adalah suatu fungsi yang terdiferensialkan, artinya turunannya ada gitu. G adalah fungsi yang terdiferensialkan. Artinya fungsi G itu turunannya ada gitu. Karena apa? Karena nanti di sini kita butuh di rumusnya itu kita butuh aksen di sini. Jadi kita punya fungsi G yang turunannya ada gitu. Di teoremanya bilang gitu. Dan misalkan F-nya adalah antiturunan dari F. Jika kita misalkan, jadi ini pemisalannya di sini U sama dengan GX, maka kita punya ini integral F yang merupakan fungsi dari Gx dikalikan dari turunannya dari Gx, hasilnya adalah ini. Ya, ini teorinya seperti ini. Kalau mau didetailin ada di bukunya kalkulus ada. Nah, sekarang kita ke contoh aja biar kelihatannya nggak susah ya. Nih, saya gabungkan dengan slide dulu jadi slide-nya warna-warni. Nah, di sini carilah integral dari cos X kali cos X kuadrat dx. Nah, di sini kan
kita butuh integral dengan substitusi. Kita misalkan cara menuliskannya ya. Namanya substitusi artinya apa? Substitusi itu kan ganti gitu ya, menggantikan gitu. Jadi kalau kita misalkan di sini pemisalannya U-nya adalah x kuadrat. U-nya adalah yang ini. Yang ini ya, x kuadrat. Kita kerjakan dulu. Jadi kita jangan lihat ke integralnya dulu. Kita sudah misalkan U-nya adalah x kuadrat. Kadang untuk memisalkan itu, integral itu kadang bisa pakai substitusi, bisa pakai yang lain. Ciri-ciri integral yang bisa pakai substitusi, kalau kita misalkan sesuatu, maka turunan dari sesuatu itu pasti kelihatan gitu. Jadi di sini kalau kita misalkan U-nya adalah x kuadrat, turunannya itu kan 2x. Ini di luar ada x nih. Nah, kalau di luar nggak ada x, kita nggak bisa pakai substitusi gitu. Kita pakai cara yang lain gitu. Kenapa ini bisa pakai substitusi? Karena kalau kita misalkan punya x kuadrat, turunannya adalah 2x, ini di luar ada x gitu. Ya, itu baru bisa. Kita lanjutkan, kita misalkan U-nya x kuadrat. du sama dengan 2x dx. Kita turunkan terhadap x. Kemudian yang akan kita substitusi selain x kuadrat adalah dx-nya. Dx-nya kita ganti. Makanya dari langkah ini ya, kita cari dx-nya itu berapa. Dx-nya adalah du per 2x. Udah, kalau ini modalnya ini aja gitu. Nah, modalnya ini sudah dapat. Soalnya kita tulis lagi integral x. X-nya kan tetap x karena x-nya nggak ada pemisalannya di sini. Cos x kuadratnya jadi u, cos u, dx-nya jadi du per dx. Ini x sama x-nya dicoret ya. Nah, hati-hati, ini ada setengah di sini, setengahnya kita keluarkan aja biar tidak memusingkan. Integral cos u du. Jadi integral cos u du-nya sudah ada. Kita kerjakan dalam u ya, hati-hati dalam u, jangan dalam x dulu karena semuanya dalam u. Kalau di sini pas kita substitusi ternyata masih ada x-nya, berarti ada yang salah. Kalau nggak bisa pakai substitusi. Ini ternyata sudah dalam u semuanya. Jadi kita kerjakan. Setelah dikerjakan, kita kembalikan U-nya dalam X. Kenapa dalam X? Karena ya yang ditanya variabel bebasnya dalam X. Seperti itu. Jadi tahap ini yang pemisalannya itu biasanya kan ada yang pakai cara lain. Itu boleh. Cuman kalau ini ya dx-nya, kita cari dx-nya apa gitu. Setelah dx-nya dimasukkan aja gitu. Ikutin langkah itu aja, nanti kelihatan. Ada yang mikir x dx gitu, nggak tahu cara mudah atau cara apa. Cuman kalau saya sih lebih ke tahap pertahapannya jelas gitu. Jadi apa namanya? Mungkin ini ada yang x dx sama dengan du per 2 gitu dari sini. Gitu. Ya. Daripada kayak gitu kita mikirnya berkali-kali lipat. Mending cari dx-nya. Dx-nya apa udah masukkan aja, ikutin set-set gitu. Nggak usah kita mikir x dx, oh ya ini jadi x dx sama dengan du per 2, nggak usah seperti itu gitu. Jadi nggak usah mikir ini sama ini apa ya, nggak usah, ikutin aja. Kita mau ganti dx, udah dari sini dx-nya dapat, udah masukkan aja, diikutin gitu aja. Kita lanjut ke contoh 2. Di contoh 2 kita lihat di sini pemisalannya adalah ini, U-nya adalah seper X. Kenapa U-nya seper X? Karena kita punya integral E pangkat U gitu. Integral E pangkat U du kan ada gitu. Nah, kita arahinnya ke situ, ke bentuk integral ini, ke bentuk standar integral gitu kita arahkannya sebenarnya. Nah, dengan cara kita misalkan dulu X-nya, U-nya adalah seper X. Ikutin aja, berarti du turunan dari ini. Habis itu cari dx-nya. Dx-nya apa? Udah dapat, udah tinggal disubstitusikan aja, dimasuk-masukkan, disederhanakan, konstantanya dikeluarkan. Udah dapat.
Ya, jadi seninya mengerjakan matematika itu seperti itu. Kalau kalian sudah dapat itu, ya udah nanti akan senang ngerjakannya, tidak dengan aduh-aduh gitu, tapi akan senang gitu. Cuman yaitu harus latihan, latihan itu kadang tidak sekali betul gitu. Ya. Jadi bukan lihat jawaban temannya, kalau lihat jawaban temannya itu bukan proses pembelajaran gitu. Proses pembelajarannya ya dari kita ngerjakan sendiri, kadang bisa dapat langsung, kadang nggak bisa gitu. Itu yang menjadi pengalaman yang bagus gitu. Ya, kita ke contoh 3 berikutnya nih. Di contoh 3, kenapa kita memisalkannya ini? Kalau ini kita misalkan U, maka di sini kita punya akar U. Akar U itu adalah U pangkat setengah. Kita gunakan integral X pangkat N lah kayak gitu, atau U pangkat N, itu kan ada rumusnya. Nah, itu arahannya ke situ. Ya, jadi konsepnya itu situ. Jadi bukan cuman oh ya ini misalkan ini, tapi maksudnya apa sih gitu. Jadi sebenarnya pemisalan itu atau substitusi itu adalah salah satu cara agar integralnya bisa kita arahkan ke rumus integral yang standar itu yang ada di tabel tadi awal. Ya, jadi ini kan sebenarnya diarahkan ke standar ini nih, bentuk standar ini yang integral U pangkat setengah DU nih yang ini. Diarahkannya ke situ gitu. Cuman untuk mengarahkan ke sini itu butuh pemisalan. Gitu. Ya, jadi kalian nanti kalau lihat integral jangan dilihat susah ya gitu, enggak gitu. Kita pakai pemisalan. Misalkan kita pemisalannya salah, nggak apa-apa gitu. Kita cari pemisalan yang lain gitu. Kalau belum tahu caranya ya, kalau sudah tahu caranya ya, oh ya kalau kayak gini diarahkannya agar ini jadi akar dari U gitu. Akar dari U kan U pangkat setengah. U pangkat setengah itu nanti integralnya ada ini yang dulu mikirin ini dulu gitu. Nah, T sama DT-nya itu ya nanti nyusul kalau kita sudah punya pemisalannya ya. Jadi pemisalannya bukan akar itu enggak gitu. Pemisalannya yang di sini. U-nya adalah T kuadrat min 4. Jadi di sini nanti kan jadi akar U gitu. Akar U itu kan U pangkat setengah nih. Ini nanti kelihatan di sini. Nah, nanti yang lain ya penyederhanaannya mengikutin aja gitu. Kalau pemisalannya sudah benar kan ini T-nya dicoret. Selanjutnya tinggal keterampilan menghitung saja. Ya. Ini ada latihan, nanti coba dikerjakan dengan tekniknya. Berarti metodenya pasti ini substitusi. Cuma nanti kalau misalkan sudah dicampur ada beberapa metode ya kalian harus bisa memilah-milah kira-kira bagaimana caranya. Kemudian ini saya stop sharing ya. Ada pertanyaan nggak? Kecepatan ya saya ngomongnya. Halo? Saya ngomongnya kecepatan nggak? Halo? Salah satu yang jawab aja kalau yang merasa kecepatan. Tidak kecepatan, Bu. Oh enggak. Ya udah. Sekarang ini waktunya masih ada sedikit ya. Kita stop sharing. Saya kasih lihat yang ada di bukunya. Nanti bisa kalian lihat contoh-contoh yang lain untuk belajar. Nih, judulnya Integral by Substitution. Yang ada di halaman 265. Ini teorinya tadi yang saya ringkas jadi teorema berapa. Saya hanya nulis yang nomor 2 aja kayaknya. Sama nomor 3 mungkin. Jadi nggak semuanya ditulis. Ini alurnya aja. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Ada example 1, gimana cara substitusinya. Kurang gede ya. Nah,
Ini ada example 1 ya. Jadi misalkan kita punya ini pemisalannya U-nya dan seterusnya gitu. Misalkan ini ada trik-trik yang lain. Ini example contoh 2, misalkan integral sin ini, jadi pemisalannya apa gitu. Ya. Nih, misalkan. Kemudian, ini masih mudah ya. Ini masih mudah juga. Example 5. Nah, ini mungkin mulai example 5. Coba nanti dicatat aja ya. Maksudnya yang diperhatikan. Example 5, berarti integral dx per 1 plus 3 kali x kuadrat. Nah, ini ada triknya nih. Pemisalannya, kita nggak bisa, pemisalannya adalah 1/3 x kuadrat, nggak bisa. Gitu. Nih, pemisalannya bentuk seperti ini. Atau kalau enggak, sebenarnya triknya, ini kan kita mau arahkan ke bentuk ini, du per 1 plus u kuadrat. Sebenarnya kalau misalkan jeli, ya berarti 3 ini harus keluar gitu. Kalau 3 ini keluar, yang ini kan 3 keluar. Jadi seper akar 3. Agak ribet juga. Kita pakai ini aja. Jadi kita pakai pemisalan U-nya sama dengan akar 3x. Nanti berarti du-nya akar 3 kali x ya ini ya. Akar 3 kali x. Du-nya akar 3 kali dx, berarti dx sama dengan 1/3. Nanti diikutin aja caranya seperti yang dicontoh ya. Jadi dx-nya sama dengan berapa, nanti dx-nya dimasukkan. Gitu. Kemudian sederhanakan. Jadi ini mengarah ke rumus yang nomor berapa tuh, yang jawabannya adalah arkes tangan. Ya, example 5. Kemudian berikutnya yang untuk catatan nanti dibaca sendiri adalah example 6 itu mudah. Nih ya, ini biasa aja. Mungkin di sini nih triknya nanti di example 6, nanti dipelajarin sendiri, tugas mandirinya, belajar mandiri. Yang nomor 7 nih, mungkin yang harus diperhatikan. Integral sin kuadrat kali cos x. Nah, pengambilannya berarti punya adalah sin x dan seterusnya. Nanti ujung-ujungnya cuma jadi integral u kuadrat gitu. Jadi sebenarnya substitusi itu adalah kayak alat atau langkah sehingga kita kembalikan perhitungannya ke bentuk rumus integral yang baku gitu. Jadi integral u kuadrat aja sebenarnya. Tapi melalui proses substitusi. Ya, jadi tadi yang example 5, mungkin 6, 7, 8 nih ya, nanti dibaca sendiri example 8 nih. Ini kan kasus-kasus khusus, kalau nggak pernah ketemu yang kayak gini, ini jangan cuma dicatat gitu ya, diperhatikan di ini sendiri gitu. Jadi di ini sendiri misalkan nih, oh ya ternyata U-nya akar X, udah jalan sendiri, jangan ngikutin ini gitu. U-nya akar X, udah kerjain sendiri. Berarti DU sama dengan U sama dengan X pangkat setengah dulu biar gampang. Oh ya, kalau misalkan U sama dengan akar X, nggak langsung dapat ini ya, DU per DX-nya 1/2 akar X, nggak. Pasti akar X-nya harus jadi X pangkat setengah gitu. Nggak langsung seperti ini. Nanti ujung-ujungnya baru dibentuk dalam akar, karena untuk menurunkan akar X itu kan turunannya nggak bisa langsung, harus jadi X pangkat setengah, baru nanti setengah X kali X pangkat min setengah gitu kan. Jadi jangan langsung gitu. Jangan langsung akar X turunannya ini gitu. Jadi karena yang diinginkan adalah tahapannya harus lengkap, jadi satu-satu diikutin. Nih, akhirnya jadi ini.
Udah, jadi kalian modalnya ini aja, U sama dengan akar X, sudah ke belakangnya ngerjakan sendiri gitu. Cara belajarnya bukan ini disalin, bukan. Gitu. Ya. Habis itu, sampel berikutnya, ini example 9 gampang. Example 10 gampang. Berarti ya, example 10 nih, mungkin buat catatan juga. Mungkin ada yang keliru kalau misalkan kita pas belajar ternyata di sini U-nya 1 min E pangkat 2X. Cobalah dikerjakan. Jadi enggak gitu. Ternyata enggak jadi gitu. Oh ya, berdasarkan pengalaman kalau bentuknya seperti ini ternyata U-nya adalah E pangkat X itu. Nah, itu nanti muncul itu pengalaman yang seperti itu. Ya. Jadi bukan ini disalin, itu bukan ya, bukan istilahnya kalau SMA dulu ini dirangkum, bukan gitu. Dipahami gitu. Cara memahami ya udah kita cukup dapat kuncinya aja, U-nya sama dengan misalkan U sama dengan E pangkat X, udah gitu aja, nanti udah kerjain sendiri. Bukan ini dicatat, kalau ini dicatat nggak akan feelingnya akan dapat gitu. Masalahnya apa, nanti soalnya itu macam-macam gitu, nggak seperti ini bentuknya. Ntar bingung kalau feelingnya nggak dapat, waktunya habis gitu untuk mikir. Nah, ini berikutnya nih, yang bentuk seperti ini nih, integral x kuadrat kali akar x min 1. Nah, ternyata di sini kalau kita punya bentuk akar, di dalam akarnya itu linear. Ini kalau nggak salah, kalau kata-kata gitu kalau nggak salah ada yang di buku Parcel kalau nggak salah. Lebih maksudnya lebih detail lagi. Jadi nanti dibandingkan latihan di sini sama latihan di buku textbook yang lain. Tapi babnya itu jangan, kalau satu buku itu kan halamannya sampai 1000-an gitu. Jadi yang jangan dilihat bila anunya, tapi dilihat kita tuju sebab mana, udah gitu aja cara belajarnya gitu. Nanti dibandingkan contoh-contoh yang di sana, itu soalnya kadang ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi kita punya pengalaman mengerjakan beberapa soal dengan tipe yang berbeda ya, tipenya berbeda. Ini kan tadi example-examplenya tipenya beda-beda. Ini kalau akar dalamnya fungsi linear, itu biasanya substitusinya adalah U-nya itu adalah yang di dalam akarnya. Ini linear, artinya X-nya pangkat 1 itu. Linear. Nah, kalau ini sudah dapat, udah. Nah, ini ada triknya, X kuadratnya jadi apa. Nah, sini nih. Nih, nanti diperhatikan. Ini U-nya ini, kemudian di sini substitusi X kuadratnya juga harus diperhatikan, digabungkan, dan seterusnya. Ya. Example berapa nih? 11. Jadi mulai dari 5, ini 11. Ini nomor 12. Ini nomor 12 sih nanti yang pangkat 3 cosinus itu nanti ada di teknik pengintegralan, ketemu lagi yang bentuk seperti ini. Ini bisa pakai substitusi. Nih, nanti bisa dilihat. Ini juga apa namanya? Ini ya substitusinya ini. Kemudian harus hafal apa nih namanya? Rumus identitas ya, trigonometri ya. Terus berikutnya, ini mungkin kita latihan pertemuan selanjutnya, kita latihan untuk yang integral dengan metode substitusi. Ini ada example 13. Ini example 13, ini mulai yang bentuk bawahnya, kita lihat bentuk dasar bawahnya adalah yang ini kuadrat. Gitu. Ini hasilnya. Ini rumusnya nih. Kalau nggak salah ada di tabel. Ini rumus umum. Jadi kalau ketemu integral ini, rumusnya adalah ini. Per A, atas tangan X per A. Nah, ini. Nih. 5, 6, 7. Nih. Yang kadang-kadang kita pakai. Ya, jadi kadang nggak bisa pakai cara yang lain. Maksudnya harus pakai diarahkan ke bentuk yang ini. Kadang-kadang. Misalkan ini ada bentuk seperti ini.
Ini kan pemisalannya bukan U-nya sama dengan 2 min X kuadrat gitu. Tapi ternyata di sini ini langsung kita arahkan ke bentuk nih. Ini ternyata akar 2 min X kuadrat itu sesuai dengan ini yang nomor 6. A kuadrat di sini A kuadratnya 2 kan berarti A-nya 2. U-nya kan sama dengan X. Berarti nanti hasilnya adalah arc sinus X per A. Berarti X per akar 2. Benar kan? Arc sinus per akar 2. Jadi harus jeli, oh ya ini bentuknya itu bentuk khusus gitu. Ada rumusnya langsung. Dan seterusnya. Ya, jadi mungkin nanti tolong dipelajari example yang dari 5 sampai 14. Minggu depan ini ada beberapa contoh nih bisa diambil. Oh ini sudah malah udah dikasih tahu nih, udah dikasih tahu apanya nih, pemisalannya ya, udah dikasih tahu pemisalannya, gampang nih. Untuk ngerjain ini, U-nya ini, ya. Udah gampang nih, tinggal jalan aja. Coba kalian ambil beberapa lah, ambil 5 contoh, tapi yang tipenya beda untuk latihan. Dia misalkan nomor 12 yang A gitu. Sembarang aja gitu. Misalkan nomor 10 B gitu. Yang beda lagi misalkan ini 2A gitu. Ya. Ikutin aja, nggak harus semuanya dikerjakan. Cuman kalau beberapa tipe sudah ini biasanya nanti feelingnya udah muncul sendiri gitu. Nih. Kalau ini nggak dikasih tahu ininya, nggak dikasih tahu pemisalannya, jadi dicari sendiri pemisalan. Yang nomor 15 sampai 56 dicoba juga. Ini berarti untuk mengasah kemampuan kalian. Sudah paham belum? Ya, coba nanti minggu depan ya, hari Senin ya. Hari Senin masih online kayaknya di Senin. Kita lanjutkan ke latihan yang substitusi. Ya, mungkin nanti sebelum Senin saya akan share beberapa soal. Saya ambil dari buku apa. Nanti bukunya mungkin nanti malam atau besok pagi ya saya share bukunya. Soalnya hari ini saya full sampai nanti jam 4 ada ujian pendedaran ya beberapa mahasiswa. Jadi nanti filenya tunggu aja lah saya share. Kalau nggak nanti malam ya besok pagi lah. Sama nanti mungkin hari Sabtu atau Minggu saya share latihannya. Untuk dikerjakan sendiri-sendiri aja, nggak usah dikumpulkan gitu untuk latihan aja. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan? Ini sehat-sehat semuanya kan? Ada yang ini nggak kena COVID? Ada? Nggak ada? Ya moga-moga sehat semuanya ya. Jaga kesehatan, mudah-mudahan semuanya sehat. Jadi nanti kebijakannya udah bisa tatap muka lagi. Jadi hati-hati. Kadang kita ketemu orang sehat juga nggak tahu gitu. Jadi tetap pakai masker, tetap ya. Mungkin kita juga nggak tahu. Kadang sehat tapi ternyata bisa menularkan atau dia membawa pembawa tapi nggak kelihatan gitu aja. Jadi tetaplah jaga jarak kayak gitu, pakai masker tetap. Ya, mungkin itu aja. Jangan lupa absen ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai ketemu hari Senin. Hari Senin kan jam 7, saya mulai jam 7.10 aja ya. Biar. Oh ya, hari Senin itu saya ke kantor soalnya. Jadi mungkin jam 7.10 lah, insya Allah kalau bisa tepat waktu ya jam 7.10. Kalau enggak mungkin mundur 7.15. Soalnya saya harus ke kantor, saya harus absen dulu soalnya. Hari Senin saya jadwalnya WFO. Jadi saya tetap absen
di kantor kan kadang butuh waktu untuk absen, mulai kan jam 7 lebih gitu, lebih dikit, kemudian saya naik ke atas gitu-gitu. Ya mudah-mudahan jam 7.10 bisa, cuman kalau enggak ya telat dikit ditunggu saja. Ya, saya akhiri, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.